Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga selalu sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Di wabah pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan, kemudian makan yang teratur, kemudian olahraga dan berjemur kalau ada cahaya matahari dari jam 7 sampai jam 10. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 pembelajaran keempat. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rasydi wa'idhni min syarri nafsi. Shadaqallahul azim. Nah, bagi anak-anak yang sudah membawa bukunya atau sudah mengambil bukunya dari sekolah, silakan ikut dibuka. Anak-anak bisa mulai dibuka di halaman 24. Yang belum mengambil buku, Ustazah sarankan untuk segera mengambil buku di TU Yayasan. Nanti ayah atau bunda yang mengambil ya, supaya anak-anak terbantu dalam pembelajaran. Tidak lupa untuk absensi sholat duhanya ditunggu ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar gerak berguling, kemudian menanggapi kalimat petunjuk dan alat musik, bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, mari kita mulai. Ayo berlatih. Rumah Udin sangat bersih dan rapi. Teman-teman suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih lompat jauh. Mereka berguling ke depan. Meskipun tampak mudah, namun melakukannya harus benar. Mereka minta bantuan Ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerakan guling depan. Nah, dilihat anak-anak, di sini ada gambar proses atau gambar langkah-langkah berguling depan, guling depan. Pertama-tama, Ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan. Pemanasan penting agar otot-otot menjadi lentur. Berikut ini urutan gerakan guling depan. Ingat anak-anak, pemanasan itu penting dilakukan sebelum kita melakukan olahraga inti. Jadi kita lakukan peregangan atau pemanasan itu peregangan otot-otot supaya tidak kaku. Di sini ada gambar. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam berguling depan. Yang pertama posisinya jongkok. Kemudian yang kedua tangannya diletakkan sejajar dengan kaki dan kepalanya menempel di matras. Biasanya menggunakan matras ya. Kemudian langsung anak-anak silakan didorong ke depan. Dan posisi harus tetap
kepalanya terlindung ya, dan kembali lagi di posisi jongkok. Saat ayah memberikan petunjuk, Udin memperhatikannya. Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Simaklah percakapan Udin dan ayahnya. Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya. Nah, Nak, jadi ketika kita diberikan petunjuk oleh orang tua atau oleh guru atau oleh orang lain, kita harus menanggapinya dengan santun. Menanggapi itu apa, Ustazah? Menanggapi itu artinya menjawab, ya, dengan kalimat yang santun. Udin bertanya, dilihat, "Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat?" Ayah menjawab, "Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar." Kemudian Udin menjawab atau menanggapi, "Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya." Nah, itu adalah tanggapan yang baik ya anak-anak. Ingat, ketika kita menanggapi atau menjawab harus dengan bahasa yang sopan dan santun. Ayo berlatih. Nah, sekarang cobalah membuat kalimat tanggapan dari petunjuk berikut ini. Mari kita bersama-sama. Petunjuk yang pertama, membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Kalimat tanggapannya bebas anak-anak, yang penting sopan. Di sini tanggapan Ustazah, betul, jadi lebih mudah dibersihkan. Itu juga termasuk tanggapan sopan ya. Yang kedua, petunjuknya letakkan bola di keranjang. Tanggapannya, baiklah, akan saya lakukan. Itu juga tanggapan. Petunjuk yang ketiga, selesai digunakan, mainan dikembalikan ke tempatnya. Tanggapannya, baiklah, akan saya kembalikan setelah selesai bermain. Itu juga tanggapan. Petunjuk yang keempat, lantai rumah sebaiknya dipel setiap hari. Tanggapannya, baik, saya menyapu lantai setiap pagi. Ya, setiap pagi lantainya disapu. Petunjuk kelima, semprot kaca dengan cairan pembersih, lalu gosok dengan lap atau karet pembersih kaca. Tanggapannya, baik, saya akan melakukan sesuai petunjuk. Ya, akan dilakukan sesuai petunjuknya, semprot kacanya, lalu gosok dengan lap atau karet pembersih kaca. Nah, itu adalah tanggapan-tanggapan saat kita menanggapi kalimat petunjuk. Anak-anak, ingat tanggapan harus yang sopan dan santun, seperti contoh-contoh tadi. Ayo mencoba. Selesai berolahraga, Udin dan teman-teman bermain musik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Apa itu marakas? Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah. Ikuti petunjuk cara memainkan marakas dan rebana. Marakas itu seperti ini anak-anak. Ada yang pernah lihat? Ya, biasanya ada mainan di toko mainan yang menyediakan marakas. Ini adalah salah satu alat musik dari luar negeri ya. Goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Kita akan membedakan antara bunyi kuat dan lemah. Kita goyangkan marakas dengan kuat, maka bunyinya akan kuat. Goyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah.
Jadi bunyi marakas bisa berbunyi kuat dan lemah, tergantung dengan goyangan yang anak-anak lakukan pada marakasnya. Digoyangkan. Kalau digoyangkan dengan kuat, maka menghasilkan bunyi kuat. Kalau digoyangkan lemah, maka menghasilkan bunyi lemah. Karena marakas itu cara membunyikannya dengan cara digoyang. Kemudian pukul rebana bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Kalau rebana ada yang pernah lihat ya? Iya, biasanya kalau ada di musola atau di masjid, biasanya itu ada rebana yang dimainkan bersama dengan sholawatan atau yang lain. Pukul rebana bagian tengah, nanti anak-anak dipukul bagian tengahnya dengan kuat, maka akan menghasilkan bunyi kuat. Dung 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 dung. Kalau pukul rebananya bagian pinggir dengan lemah, maka akan menghasilkan bunyi lemah. Coba anak-anak boleh dipraktekkan. Nah, seperti itu ya untuk hari ini kita sudah belajar. Iya, sudah belajar guling depan, kemudian menanggapi kalimat petunjuk harus dengan kalimat yang baik dan mengenal bunyi kuat dan lemah. Untuk tugasnya, silakan anak-anak mengerjakan soal penilaian tema 5 subtema 3 yang sudah Ustazah bagikan di kelompok 1. Yang kelompok 2 nanti Ustazah bagikan di siang ini, hari Kamis yang ini jam 1. Terima kasih. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani faraduhu ilayya inda hajati ilaih wala tansanihi ya rabbal alamin. Anak-anak jangan lupa sebelum berangkat sholat duhur dan buku komunikasinya selalu diisi ya. Ngaji jilidnya juga. Ingat anak-anak untuk pembelajaran anak-anak harus selalu menyimak videonya dan tetap semangat. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.